Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, beliau Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, beliau Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang kami hormati pula dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, beliau Ibu Nurhayati MM. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat, di mana makalah kami berjudul Tujuan Penulisan, Bahan dan Kerangka Karangan. Adapun pembahasan yang pertama yaitu tujuan penulisan, di mana tujuan penulisan adalah kegiatan mengungkapkan gagasan, opini, dan ide dalam rangkaian kalimat. Menulis juga bisa disebut kegiatan membuat huruf-huruf pada media tulis menggunakan pensil atau pena, menyampaikan pandangan, serta mengarang cerita menggambarkannya. Adapun menulis menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, menulis menurut Hargrove dan Potet, di mana upaya menggambarkan pikiran, ide, dan perasaan dalam bentuk simbol. Simbol itu adalah media yang digadangkan menjadi media komunikasi Hargrove dan Potet. Yang kedua, menulis menurut Tarigan, di mana sebuah ide mengungkapkan gagasan dengan menggunakan bahasa penulisan sebagai media untuk menyampaikannya. Ia juga mengartikan menulis merupakan sebagai upaya membuat lambang gratis yang sudah banyak diketahui oleh masyarakat umum dalam bentuk tulisan. Yang ketiga, yaitu menulis menurut Lasa HS. Dalam bukunya menjelaskan bahwa menulis itu sederhana ketika orang dalam sehari-hari berbicara tanpa harus kesulitan mengungkapkannya. Ia juga memberikan tips agar mudah menuangkan ide dengan mudah dan lancar. Untuk itu, menulis juga harus memiliki jiwa analisis yang tinggi, kualitas, kuantitas, dan bacaan serta penghayatan. Yang kedua, yaitu tujuan penulisan, di mana tujuan menulis di sekolah adalah untuk menyimpan materi-materi yang diberikan oleh guru dan guna untuk mengerjakan tugas-tugasnya yang diberikan dari sekolah dengan harapan melatih keterampilan dan berbahasa dengan baik. Selain itu, ada juga tujuan yang lebih ditunjukkan untuk umum, diantaranya A, yaitu sebagai tujuan menyampaikan informasi, di mana informasi segala sesuatu, baik itu fakta atau data peristiwa termasuk pendapat atau pandangan terhadap fakta, semua itu dilakukan agar masyarakat mendapat pengetahuan dan pemahaman terbaru dari berbagai bidang yang terdapat dalam bumi ini. Selanjutnya, B sebagai pembujuk, di mana melalui tulisan, penulis mengharapkan agar pembaca menentukan sikap apakah menyetujui apa yang disampaikan oleh si penulis atau tidak. Penulis juga harus bisa meyakinkan pembacanya dengan menggunakan bahasa yang persuasif. Oleh karena itu, fungsi persuasif ini adalah dapat menghasilkan apabila penulisannya menyajikan dan dengan bahasa yang menarik, bersahabat, akrab, dan mudah dicerna. Yang ketiga, atau yang C adalah bertujuan untuk mendidik. Dengan membaca tulisan, wawasan, serta pengetahuan seseorang akan bertambah, kemampuannya juga terus diasah sehingga akhirnya dapat menentukan perilaku orang tersebut. Orang tersebut juga berpendidikan cenderung akan lebih terbuka, penuh toleransi, serta dapat menghargai pendapat orang lain dan tentunya lebih rasional. Selanjutnya, D, yaitu tujuan sebagai penghibur. Tidak hanya media massa seperti televisi, radio, namun media cetak juga berperan ikut untuk andil dalam menghibur khalayak pembacanya. Tulisan ringan juga kaya akan teks anekdot, cerita, dan juga pengalaman lucu. Bisa juga menjadi pembaca penghibur dan penghilang penat untuk melepaskan ketegangan setelah seharian sibuk bekerja. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang ketiga, fungsi dan manfaat penulisan secara umum. Origan menyatakan bahwa pada prinsipnya fungsi utama dari tulisan adalah sebagai alat komunitas yang tidak langsung. Menulis sangat penting bagi pendidikan karena memudahkan para pelajar untuk berpikir secara rasional dan kritis. Juga dapat memudahkan untuk memiliki hubungan-hubungan yang memperdalam daya serap dan persepsi untuk menyusun dan memecahkan masalah yang dihadapi. Yang D, manfaat dari menulis.
Yang pertama, tempat untuk menuangkan ekspresi. Yang kedua, tempat untuk meningkatkan kreativitas. Yang ketiga, untuk memperkuat daya ingat. Yang keempat, menjadikan hidup lebih produktif. Yang kelima, menjadi media belajar yang baik. Semua orang seharusnya sudah mengetahui akan hal ini, karena dengan menulis ada banyak menambah gagasan yang terbenam dalam diri kita. Jenis-jenis tulisan. Ada banyak sekali jenis tulisan dalam setiap buku yang kita temui. Contohnya, yang pertama, argumentasi. Tulisan yang di dalamnya berisi penjelasan disertai pendapat, alasannya, contoh-contoh, dan bukti yang nyata. Yang kedua, eksposisi. Tulisan ini berisi paparan informasi yang berisi data dan fakta yang akurat dan sudah teruji. Dan yang ketiga, deskripsi. Berisi rangkaian untuk deskripsi. Tulisan ini dibuat untuk menjelaskan sesuatu yang baru maupun yang lama, misalnya penjelasan untuk membuat bahan makanan. Yang keempat, persuasif. Berisi rangkaian untuk membujuk pembacanya agar mereka terpengaruh dan menyetujui apa yang ada dalam bacaan tersebut yang disampaikan oleh penulisnya. Dan yang terakhir, narasi. Narasi merupakan penulisan akan suatu hal yang berisi pemaparan dari awal hingga akhir. Biasanya tulisan ini berisi tentang suatu kejadian atau peristiwa. Baik, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, B. Bahan penulisan. Jika tujuan penulisan sudah jelas, maka dapat ditentukan bahan atau materi penulisan, macamnya dan beberapa luasnya. Yang dimaksud dengan bahan penulisan ialah semua informasi atau data yang dipergunakan untuk mencapai tujuan penulisan. Data tersebut mungkin merupakan contoh-contoh perincian atau detail, perbandingan sejarah, kasus, fakta, hubungan sebab akibat, pengujian dan pembuktian, angka-angka, kutipan, gagasan, dan sebagainya yang dapat membantu dalam mengembangkan topik. Bahan penulisan dapat dikumpulkan baik pada tahap pra-penulisan maupun pada tahap penulisan. Untuk suatu masalah kecil yang tujuannya sudah jelas dalam pikiran, maka penetapan dan pengumpulan bahannya dapat dilakukan pada tahap penulisan. Tetapi untuk suatu karangan besar seperti skripsi kesarjanaan, bahannya harus dikumpulkan lebih dahulu sebelum tahap penulisan yang sebenarnya dimulai. Mungkin memerlukan bahan dari beberapa sumber informasi, bahkan harus mengadakan pengamatan atau penelitian yang membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya yaitu sumber bahan penulisan. Sumber bahan utama penulisan adalah pengalaman pribadi penulis atau peneliti dalam konteks profesi yang digeluti. Di dalam menggeluti profesinya, seorang calon peneliti atau penulis tentu banyak menjumpai peristiwa-peristiwa yang menimbulkan pertanyaan yang tidak sesuai dengan harapan dan yang berbeda dengan kelaziman yang selama ini terjadi. Kejadian-kejadian ini dapat diangkat menjadi penelitian atau bahan tulisan. Dibutuhkan pengetahuan dan kemampuan agar bahan-bahan ini terangkat menjadi bahan penelitian atau penulisan. Di samping itu, yang penting adalah adanya kepedulian dan kepekaan calon penulis atau peneliti terhadap peristiwa-peristiwa atau fenomena-fenomena tersebut. Jika tidak dilandasi kepedulian dan kepekaan yang cukup, semua kejadian ini akan lewat begitu saja dan tidak melahirkan penelitian atau studi lebih lanjut, apalagi bermuara pada penulisan artikel. Wawasan yang luas dari hasil belajar masa lalu akan sangat membantu calon peneliti penulis untuk mengangkat kejadian-kejadian ini menjadi bahan tulisan yang menarik, karena calon peneliti penulis mengetahui kedudukan permasalahan dalam konstelasi keilmuan yang relevan. Dapat juga bahan tulisan diangkat dari pengalaman, pendapat, atau pandangan orang lain, seperti teman sejawat atau pakar dalam bidang yang relevan. Pengalaman menunjukkan banyak orang memiliki pemikiran dan pendapat yang baik tentang sesuatu hal, tetapi tidak mampu menuangkannya dalam bentuk tulisan. Dalam hal seperti ini, calon penulis atau peneliti terlebih dahulu harus menggali sedalam-dalamnya pendapat atau pemikiran orang tersebut. Akan lebih menarik dan lebih berbobot apabila yang menyampaikan pendapat adalah seorang pakar atau ahli dalam bidang tertentu. Apabila bahan tulisan yang berasal dari pengalaman pribadi atau pengalaman dan pendapat orang lain tidak cukup berbobot untuk diangkat menjadi sebuah artikel
atau penelitian, calon peneliti penulis harus mencari dari sumber-sumber lain. Yang paling lazim adalah sumber-sumber yang telah dipublikasikan, baik dalam media cetak ataupun media elektronik. Selanjutnya yaitu mengolah bahan, berbagai bahan tulisan. Selanjutnya mengolah bahan, berbagai bahan tulisan yang diangkat dari sumber-sumber tersebut di atas, terutama dari sumber tertulis, tidak dapat begitu saja diambil dan dijadikan artikel jurnal. Bahan-bahan tersebut bukanlah bagian utama dari tulisan atau penelitian baru yang akan dikembangkan, tetapi sekedar inspirasi dan rujukan awal untuk tulisan atau penelitian yang baru, hanya karya sendiri, misalnya tesis atau disertasi, laporan penelitian dan makalah sendiri yang dapat langsung diangkat menjadi artikel. Dengan penataan sistematika atau format untuk memenuhi gaya selingkung jurnal di mana artikel tersebut akan dimuat. Beberapa langkah pengolahan, perbaikan, dan penyesuaian harus dilakukan untuk bahan-bahan tulisan yang lain. Terdapat beberapa hal dalam hal ini yang perlu dilakukan penulis. Pertama yaitu penyesuaian atau perbaikan isi. Kedua yaitu updating dan pengayaan dengan sumber-sumber lain. Yang ketiga, penyesuaian format atau sistematika. Yang keempat yaitu pengecekan bahasa. Pertama, menyangkut penyesuaian atau perbaikan isi dilakukan terutama untuk menampung pemikiran penulis. Hal-hal yang tidak sejalan dengan pemikiran penulis atau yang kurang jelas dan tidak konsisten dengan sumber-sumber yang lain harus diperbaiki, direvisi, paling tidak harus dijadikan bahan pembahasan. Kedua, updating dan pengayaan dengan sumber lain dilakukan untuk mengakomodasikan perkembangan baru yang terjadi, baik yang diketahui penulis dari karya sendiri maupun dari karya orang lain. Hal ini diperlukan agar pendapat-pendapat yang lain atau yang lebih mutakhir dapat ikut dipertimbangkan. Ketiga, penyesuaian format diperlukan agar tulisan yang baru yang berupa artikel bisa bersesuaian dengan gaya selingkung jurnal di mana artikel tersebut akan dimuat. Tata tulis, sistematika, dan segala macam aturan yang diberlakukan oleh penyunting jurnal yang bersangkutan harus diikuti oleh penulis. Oleh karena itu, penataan format ini kadang-kadang memerlukan kerja yang cukup komprehensif. Laporan penelitian misalnya tidak dapat sekedar dikerdilkan untuk menjadi artikel jurnal. Artikel jurnal yang diangkat dari hasil penelitian misalnya sistematikanya tidak sama dengan laporan penelitian tetapi memiliki sistematika sendiri. Jadi penulis harus menuliskannya kembali dengan format ini dan sistematika yang baru yang sesuai dengan gaya selingkung jurnal yang akan memuat artikel tersebut. Menyangkut pengecekan bahasa diperlukan untuk memenuhi standar atau kaidah kebahasaan dan gaya bahasa. Kebenaran tata bahasa harus dipenuhi. Pemilihan dan penggunaan istilah disesuaikan dengan sifat tulisan ilmiah yang cenderung formal, lugas, dan bermakna jelas. Artikel mempunyai format atau bentuk, struktur, dan sifat-sifat tertentu yang berbeda dengan tulisan-tulisan ilmiah populer. Oleh karena itu, penulisannya juga harus mengikuti pola, teknik, dan kaidah-kaidah tertentu. Pola dan teknik penulisan artikel ilmiah ini relatif konsisten diikuti oleh penerbitan ilmiah pada umumnya yang biasa dikenal sebagai jurnal atau majalah ilmiah. Walaupun demikian, setiap majalah ilmiah mungkin memiliki gaya selingkung yang dipertahankan secara konsisten sebagai penciri dan kriteria kualitas teknik dan penampilan majalah yang bersangkutan. Jurnal adalah penerbitan ilmiah yang memuat informasi tentang kegiatan dan hasil kegiatan bidang ipteks tertentu. Fungsi jurnal adalah mengkomunikasikan aktivitas dan hasil pengembangan ipteks. Jadi jurnal adalah sarana komunikasi ilmiah di antara pihak yang terlibat dengan ipteks yang sama atau sejenis. Karena jurnal adalah wahana komunikasi ilmiah, isinya adalah juga tulisan yang bersifat ilmiah seperti
Diketahui tulisan ilmiah mempunyai beberapa ciri, yaitu kritis, analitik, objektif, logis, dan sistematik. Pertama, dengan sifat kritis dimaksudkan penulisan artikel didorong oleh rasa kurios, rasa ingin tahu, dan skeptis, keraguan, ketidakpastian akan kebenaran suatu fenomena. Penulis belum merasa puas dan penjelasan yang ada tentang fenomena tersebut. Oleh karena itu, dia lalu melakukan studi atau penelitian lebih lanjut untuk memberikan penjelasan atau pembahasan yang dianggapnya lebih dapat diterima oleh pikirannya. Penjelasannya itu diwujudkan dalam bentuk artikel yang dimuat di dalam jurnal. Kedua, analitik, artinya penjelasan atau pembahasan tersebut dikembangkan dengan melakukan analisis terhadap unsur-unsur yang mempunyai kontribusi terhadap fenomena yang dikaji dan hubungan atau interaksi antara unsur-unsur terkait. Ketiga, penulis artikel harus objektif, penjelasan dan pembahasannya harus konsisten dengan bukti-bukti empirik yang ada. Keempat, harus logis, tidak bertentangan dengan kaidah kebenaran yang berlaku. Kelima, harus memenuhi ciri sistematik, ditunjukkan oleh anatomi tulisan yang runtut dan jelas dan dalam menyampaikan pola pikir penulisnya, sehingga jalan pikiran yang disajikan dapat diikuti dengan mudah oleh pembaca. C. Menyusun kerangka karangan. Kerangka karangan adalah konsep yang berisi tentang suatu rancangan yang berisi poin utama dari rangkaian gagasan yang disusun secara terstruktur, runtut, logis, dan spesifik, teratur, dan sistematis. Selanjutnya, karangan adalah suatu pengutaraan buah pikiran berupa ide yang dituangkan ke dalam sebuah karya tulis untuk bisa dipahami oleh pembaca. Karangan dapat dibagi menjadi dua macam karangan, antara lain yaitu satu, karangan fiksi. Karangan fiksi lebih mengarah dan mengacu pada khayalan. Karangan fiksi memiliki contoh realnya, yaitu adalah penulisan cerita yang pendek yang terkadang berupa cerita yang tak mungkin terjadi. Dua, karangan non-fiksi lebih mengarah dan mengacu pada hal yang benar terjadi atau kejadian nyata. Penulisan karya tulis merupakan salah satu contohnya karena kejadiannya benar-benar dialami dan atau dikerjakan. Menyusun karangan bukan berarti sekedar menyusun dengan bebas. Ada kalanya kita perlu langkah-langkah yang berurutan agar terbiasa sehingga mudah dalam mengembangkan tulisan. Langkah-langkah dalam menyusun karangan tersebut adalah yang pertama, yaitu menentukan tema dan judul. Tema adalah pokok persoalan, permasalahan, atau pokok pembicaraan yang mendasari suatu karangan. Tema memiliki cakupan lebih besar dan menyangkut pada persoalan yang diangkat. Sedangkan yang dimaksud dengan judul adalah kepala karangan. Judul lebih mengacu pada penjelasan awal atau penunjuk singkat isi karangan yang akan ditulis. Semakin banyak penulis membiasakan membaca buku, maka semakin banyak aktivitas penulis akan memperlancar memperoleh tema. Beberapa hal penting agar tema yang diangkat mudah dikembangkan, di antaranya, jangan mengambil tema yang bahasanya terlalu tua. Kemudian pilih tema yang kita sukai dan kita yakini dapat kita kembangkan. Kemudian pilih tema yang bahan-bahannya dapat dengan mudah kita peroleh. Kemudian lanjut yang kedua, yaitu mengumpulkan bahan. Bagaimana ide dan inovasi dapat diperhatikan kalau tidak ada hal yang menjadi bahan? Ide tersebut menjadi muncul. Untuk membiasakan, kumpulkan clipping-clipping masalah tertentu. Biasanya yang menarik perhatian penulis. Kemudian yang ketiga, yaitu menyeleksi bahan. Perlu memilih bahan-bahan yang sesuai dengan tema pembahasan. Polanya melalui klarifikasi bahan yang telah dikumpulkan dengan teliti dan sistematis.
Berikut merupakan petunjuk-petunjuknya. 1. Catat hal penting semampunya. Yang kedua, jadikan membaca sebagai kebutuhan. Yang ketiga, banyak diskusi dan mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah. 4. Membuat karangan. Perlu kita susun selangkah demi selangkah agar tujuan awal kita dalam menulis tidak hilang atau melebar di tengah jalan. Kerangka karangan mengurai tiap topik atau masalah menjadi beberapa bahasan yang lebih fokus dan terukur. Kerangka karangan belum tentu sama dengan daftar isi atau uraian per bab. Kerangka ini merupakan catatan kecil sewaktu-waktu dapat berubah dengan tujuan untuk mencapai tahap yang sempurna. Berikut adalah fungsi dari kerangka karangan. Yang pertama, memudahkan mengelola susunan karangan agar teratur dan sistematis. Kedua, memudahkan penulis dalam menguraikan setiap permasalahan. Kemudian yang ketiga, membantu menyeleksi materi yang penting maupun tidak penting. Lanjut, 5. Tahapan dalam menyusun kerangka karangan adalah 1. Mencatat gagasan. 2. Mengatur urutan gagasan. 3. Memeriksa kembali yang telah diatur dalam bab dari subbab. Kemudian 4. Membuat kerangka terperinci dan lengkap. 5. Kerangka karangan yang baik adalah kerangka karangan yang urut dan logis. Soalnya jika terdapat ide yang bersilangan akan mempersulit proses pengembangan karangan. Kemudian keenam, mengembangkan kerangka karangan. Proses pengembangan tergantung sepenuhnya pada penguasaan kita terhadap materi yang hendak kita tulis. Jika benar memahami, maka akan mudah untuk mengangkat permasalahan dengan kreatif, mengalir dan nyata. Pengembangan karangan juga jangan sampai